Bang, seriusan deh. Seriusan apaan nih? Kayaknya kaget banget. Ini loh, anak-anak SMA, anak kuliahan zaman now gitu ya. Pas puasa, itu bukannya, bukber cantik di kafe, Heeh, heeh. malah dibuang ke hutan anta berantah gitu. Ini maksudnya gimana sih? Haha, bukan dibuang bro, istilahnya terlalu sadis itu. Ya habis gimana, gua ngebayanginnya gitu. Itu namanya mubalik hijrah. Oh, mau balik hijrah. Betul, itu bisa dibilang tradisi legendaris anak kader Muhammadiyah. Wah, oke. Berarti ini topik kita nih. Ini dia. Dan buat kalian semua yang baru aja gabung, selamat datang di podcast Dongeng. Oke. Gue jujur masih nggak kebayang sih. Gini deh, coba lu bayangin ya. Oke? Lu masih katakanlah umur 17 tahun. Fresh banget dari SMA. 17 tahun, oke, masih labil-labilnya itu. Betul. Tiba-tiba lu dikirim ke satu desa dan di sana lo harus jadi semacam ya pak kiainya lah di kampung orang. Waduh, Pak Kiai, nggak salah denger nih gue. Gak salah. Dihormati, dituakan jadi tempat bertanya. Nah, pertanyaannya gini. Gimana? Kalau ada warga nanya soal agama, soal kehidupan, terus lu gak bisa jawab, gimana tuh? Panik lah, malu banget itu pasti. Langsung pengen ngumpet di bawah kasur. Itu dia poinnya. Makanya, banyak yang nangis darah loh di awal-awal. Percaya sih gue, pasti culture shock banget itu. Tapi yang anehnya, mereka nangis bahagia di akhir. Nah, itu dia yang bikin penasaran, kok bisa? Makanya, kita dengerin aja ceritanya. Jadi pas sampai lokasi, mereka culture shock. Biasa hidup enak di asrama, tiba-tiba harus tidur di masjid kayu, makan seadanya, sinyal susah. Ini bukan sekedar pindah tempat loh, ini pindah dunia. Dan penting banget untuk kita garis bawahi siapa mereka ini kan. Ini bukan mahasiswa KKN yang udah semester akhir, umur 20-an. Sumber kita jelas banget bilang, ini anak-anak santri Madrasah Mu'alimin Yogyakarta. Usianya itu ya setara kelas 2 atau 3 SMA. Coba bayangin, umur 17-18 tahun, dilepas gitu aja ke pedalaman. Tepat sekali. Coba deh kamu bayangin kontrasnya secara visual. Di Yogya, mereka tidur di kasur asrama yang, ya cukup lah. Tiba-tiba di desa, mereka harus gelar tikar di lantai masjid atau musola yang dingin. Kadang cuma beralaskan karpet tipis saja. Pola makan juga, wah, jungkir balik. Dari yang biasanya terjadwal 3 kali sehari, jadi makan seadanya. Seringnya dijatah bergiliran di rumah-rumah warga. Itu bukan cuma tantangan fisik loh, itu tantangan psikologis. Namanya disrupsi rutinitas. Manusia itu, apalagi di usia remaja ya, itu kan butuh banget rutinitas untuk rasa aman. Tiba-tiba semua itu dicabut. Pola tidur, pola makan, bahkan pola interaksi. Mereka harus adaptasi sama keluarga baru setiap hari. Dengan dialek yang mungkin beda banget, ini bikin otak kerja ekstra keras cuma untuk bertahan. Nah, ini dia poin paling krusial dari program yang namanya Mubalik Hijrah ini. Ini bukan KKN yang ada dosen pembimbing lapangannya. Nggak ada itu yang bisa di WhatsApp kalau ada masalah. Ini benar-benar situasi sink or swim. Dilepas berdua, kadang bertiga ke satu desa. Kalau ada konflik sama warga, misalnya cara ngajar TPA mereka dianggap aneh, atau ada salah paham budaya, ya mereka harus selesaikan sendiri. Itu sebuah desain pendidikan yang ekstrim sebenarnya, melempar mereka ke dalam universitas kehidupan, di mana masyarakat itu kampusnya, dan setiap obrolan itu mata kuliahnya. Ini proses pendewasaan yang dipaksa dipercepat, ada risiko gagal, jelas. Tapi kayaknya, perancang program ini yakin banget potensi pertumbuhannya itu jauh lebih besar. Mereka diuji bukan cuma soal ilmu agama, tapi soal resiliensi, negosiasi, kecerdasan emosional. Dan ternyata, dari semua tantangan itu, yang paling berat bukan soal tidur di lantai atau makan singkong, tapi beban mentalnya. Bayangin deh, kamu anak umur 17 tahun, yang di sekolah mungkin masih suka iseng sama temen. Tiba-tiba di desa terpencil, semua orang manggil kamu Pak Ustadz. Kamu disuruh jadi imam sholat, jadi khotib Jumat, bahkan jadi tempat nanya soal warisan. Padahal mungkin di saat yang sama, dia sendiri lagi galau mikirin ujian atau ya cinta monyetnya di sekolah. Ini yang di sumber disebut sebagai apa ya? The real imposter syndrome. Perasaan bahwa kamu itu kenipu, kamu nggak pantas dapat peran itu. Dan yang nanya itu bukan teman sebaya, tapi bapak-bapak, kakek-kakek, tokoh masyarakat yang usianya bisa 3-4 kali lipat. Persis. Ada cerita-cerita lucu sekaligus getir gitu dari lapangan. Banyak santri ngaku, pas pertama kali disuruh maju jadi imam taraweh,
Kakinya itu gemetaran hebat. Lututnya sampai goyang-goyang kelihatan dari belakang. Kenapa? Karena pas dia lihat ke belakang sebelum takbir, barisan makmum paling depan itu isinya para sesepuh desa. Kakek-kakek jenggot putih semua, yang tatapannya tajam kayak lagi nguji hafalan. Salah baca satu ayat aja, bisa langsung dikoreksi satu masjid. Waduh, kena mental tuh pasti. Itu bukan sekedar tekanan performa, itu ujian otoritas. Di satu sisi, mereka dikasih label ustadz, sebuah status. Di sisi lain, mereka tahu persis pengalaman hidup mereka itu nol dibanding jamaah di belakangnya. Jadi ada pertarungan batin yang luar biasa. Gue pantas nggak ya mimpin orang-orang ini? Pertanyaan itu pasti muter-muter terus di kepala mereka. Banget. Ada lagi cerita santri yang saking gugupnya ditatap tajam jamaah pas khutbah Jumat, naskah khutbah yang udah disiapin semalaman, tiba-tiba selesai cuma dalam waktu 5 menit. Saking cepetnya, jamaah sampai bingung, ini tadi udah masuk isi khutbah atau baru pembukaan. Ada juga yang salah baca doa karena grogi. Itu biasa banget. Tapi yang menarik dari sumber-sumber ini adalah gimana mereka nggak terjebak di fase imposter itu. Ada titik baliknya kan? Momen ketika mereka sadar bahwa jadi ustadz di desa itu bukan cuma soal fasih baca ayat di atas mimbar. Betul sekali. Setelah minggu pertama yang penuh kegugupan itu, mereka pelan-pelan berubah. Mereka berhenti cuma sekedar bertahan hidup dan mulai benar-benar menghidupkan masyarakat. Disinilah kita lihat apa yang di sumber disebut sebagai kemampuan amfibi mereka. Istilah yang keren ya. Kemampuan amfibi, metafora yang kuat banget, maksudnya mereka bisa berfungsi di dua habitat yang beda gitu ya. Gimana tuh manifestasinya di lapangan? Sangat literal. Pagi hari mereka turun ke habitat anak-anak. Jadi guru TPA, ngajar ngaji, hafalan doa, sambil main, bercanda, jadi kayak sosok kakak yang asyik. Terus siangnya, mereka ganti kulit, masuk ke habitat bapak-bapak. Ikut kerja bakti fisik, nggak segan-segan angkat semen, ikut ngecat pagar masjid, atau bahkan manjat atap buat benerin toa yang rusak. Mereka nunjukin kalau mereka bukan anak kota yang manja. Nah ini strategi membangun kepercayaan yang paling dasar. Mereka ngelepas jubah ustadz dan pakai pakaian pekerja. Dengan gitu, mereka ngeruntuhin tembok antara pendatang sama penduduk asli. Mereka nunjukin, saya di sini bukan untuk menggurui, saya di sini untuk jadi bagian dari kalian. Itu bentuk dakwah bilhal, dakwah lewat perbuatan, yang paling murni. Dan puncaknya, malam hari. Setelah seharian jadi guru dan kuli, mereka balik lagi ke habitat spiritual. Pakai sarung dan kopiah, berdiri di depan mimpin sholat isya, taraweh, kasih kultum. Kemampuan ganti peran dari guru ngaji yang jenaka, jadi pekerja kasar, terus jadi imam yang khusyuk dalam satu hari. Itu yang bikin mereka akhirnya diterima. Dan kontribusi nyata itu seringkali lebih dari tugas-tugas standar kan? Ada contoh yang menonjol banget di sumber kita. Iya, contoh paling konkret dan paling nyentuh itu dari Dusun Beduk di Gunung Kidul. Ada 2 santri di sana, namanya Ananda Yusandino Pratama dan Fikri. Tugas awal mereka standar. Hidupin lagi TPA di Musola Al-Ikhlas yang udah lama vakum. Dan mereka berhasil. Anak-anak jadi rajin datang lagi. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Dan ini yang bedain antara cuma ngejalanin tugas sama punya inisiatif. Tepat. Mereka ngamatin kondisi musola itu. Fasilitasnya minim banget. Pengeras suaranya rusak, jadi suara azan hampir nggak kedengeran. Bukannya cuma ngeluh atau bikin laporan, 2 anak umur 17 tahun ini inisiatif. Mereka galang donasi. Mereka hubungi jaringan teman dan keluarga mereka di kota, bikin poster sederhana, terus disebarin. Tindakan proaktif yang luar biasa. Mereka lihat masalah dan bukannya nunggu, mereka jadi solusi itu sendiri. Hasilnya gimana? Hasilnya, wah, melampaui ekspektasi. Untuk ukuran 2 anak SMA, mereka berhasil ngumpulin dana yang cukup buat beliin toa atau pengeras suara baru buat musola itu. Tapi nggak cuma itu. Sisa donasinya mereka jadiin 60 paket sembako, terus dibagikan ke warga sekitar yang paling butuh. Nah, ini poin yang krusial banget. Mereka nggak cuma kasih solusi spiritual berupa pengajian, tapi juga solusi material yang dampaknya langsung dirasain warga. Aksi beli toa dan sembako ini bisa jadi dampak dakwahnya ribuan kali lebih kuat daripada puluhan khotbah Jumat. Karena itu nunjukin empati yang nyata. Kalau kita tarik lebih jauh, semua pengalaman ini dari culture shock, gemetaran jadi imam, kerja bakti, sampai galang dana,
sebenarnya bagian dari desain pendidikan yang sangat terencana. Ini nyambung ke tujuan utama program ini. Tujuannya bukan buat nyetak ulama Menara Gading, tapi kader penggerak yang siap terjun ke masyarakat. Dan ada sebuah filosofi yang indah banget buat ngambarin ini, dari almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, yang juga alumni Mu'alimin. Filosofi anak panah Muhammadiyah. Sebuah metafora yang kuat. Coba kita bedah. Anak panah itu kan punya tujuan ya, punya target, dia didesain untuk bergerak. Gimana filosofi ini diterapin ke para santri? Gini konsepnya. Para santri ini diibaratkan sebagai anak panah. Sementara Muhammadiyah sebagai organisasi dan sekolah adalah busurnya. Tugas mereka sebagai anak panah adalah siap dilesatkan kemana saja. Entah ke pelosok Sumatera, pedalaman Kalimantan, atau bahkan sekarang sampai ke 10 negara lain. Dan yang menarik dari metafora ini, dimanapun anak panah itu jatuh dan nancap, disitulah tugas mereka dimulai. Tugasnya bukan buat diem, tapi buat bergetar dan nyiptain dampak, menghidupkan masyarakat. Filosofi ini nanemin mentalitas adaptif dan proaktif. Direktur Mu'alimin, Ali Aulia, punya kalimat yang bagus banget buat ngerangkum ini. Beliau bilang, para santri ini sejatinya dikirim buat belajar dari masyarakat yang tidak terhenti halamannya dan tidak terhingga tebal jilidnya. Mereka dikirim untuk membaca buku kehidupan yang sesungguhnya. Metafora yang indah banget. Artinya, semua teori yang mereka pelajari di kelas, fikih, manajemen, komunikasi, sekarang diuji di laboratorium sosial yang paling otentik. Mereka nggak lagi belajar teori manajemen konflik dari buku. Mereka ngalamin langsung. Ini experiential learning paling murni. Disinilah mental mereka benar-benar ditempa. Mereka belajar bahwa dakwah sejati itu bukan cuma soal pinter ngomong di mimbar, tapi tentang hadir. Hadir secara fisik pas kerja bakti. Hadir secara emosional pas ada warga yang curhat. Hadir sebagai solusi. Kehadiran itu kuncinya. Dan puncak dari semua pengalaman itu, bukti dari berhasilnya kehadiran mereka biasanya terjadi di momen terakhir, momen perpisahan. Ya. Ini bagian yang paling mahal dan paling emosional dari seluruh program ini. Momen ketika mobil penjemputan datang. Biasanya H2 atau H1 Lebaran. Bisa kebayangkan suasananya. Yang terjadi itu seringkali adegan tangis-tangisan massal. Bukan cuma anak-anak TPA yang nangis, tapi juga ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan kepala dusun ikut netesin air mata. Itu paradoks yang indah ya. Warga yang sama, yang di hari pertama mungkin mandang mereka dengan skeptis. Anak kota ini bisa apa sih? Sekarang justru jadi orang yang paling berat buat ngelepasin mereka pulang. Ikatan emosional yang kebangun cuma dalam 20 harian, ternyata bisa sedalam itu. Tepat sekali. Ada kutipan dari kepala dusun di Beduk itu. Beliau bilang, berat kehilangan 2 santri Mu'alimin ini karena sudah sangat dekat dengan warga, dan terkhusus anak-anak. Mereka udah nggak dianggap ustadz tamu, tapi udah kayak anak atau cucu sendiri. Itu validasi tertinggi dari misi mereka. Bukan nilai di rapor atau sertifikat, tapi air mata dan rasa kehilangan dari masyarakat yang mereka layani. Itu bukti mereka berhasil nancap di hati komunitas. Dan ada satu lagi bukti cinta dari warga yang khas banget. Pas pulang, para santri ini sering dibawain oleh-oleh sampai 1 karung penuh. Isinya bukan souvenir, isinya hasil bumi. Ada 1 sisir pisang, sekarung beras, kelapa, sayur mayur, bahkan ada cerita mereka dibawain ayam hidup sebagai tanda terima kasih. Ini simbolisme yang dalam banget. Warga nggak ngasih uang, karena hubungannya bukan transaksional. Mereka ngasih apa yang paling berharga yang mereka punya, dari tanah dan kerja keras mereka. Ini simbol ketulusan paling murni. Mereka datang bawa 1 ransel ilmu, pulang bawa 1 karung cinta. Bener, mereka datang untuk mengajar, tapi pada akhirnya, mereka lah yang paling banyak belajar. Gila, ini sih pelatihan mental paling mahal ya. Bener kan? Bener-bener. Ini jauh melampaui sekedar program keagamaan. Ini sekolah kehidupan super intensif. Dalam waktu kurang dari sebulan, mereka dipaksa belajar soal kecerdasan emosional, problem solving, negosiasi antar budaya, dan yang terpenting jadi manusia yang benar-benar bermanfaat. Ini pengalaman transformatif yang gak bakal bisa didapat di ruang kelas manapun. Dan mungkin itu juga yang bikin program ini bisa bertahan lebih dari 100 tahun.
Tentu, karena program ini punya dua penerima manfaat yang sama kuatnya. Masyarakat dapat energi baru, tapi manfaat yang lebih besar mungkin dirasain sama para anak panah itu sendiri. Mereka pulang bukan lagi sebagai anak remaja, tapi sebagai calon pemimpin yang udah teruji realitas. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan menarik yang muncul. Kita lihat gimana anak panah ini efektif banget waktu dilesatkan ke pelosok desa di Indonesia. Tapi sumber kita juga nyebut sekarang program ini ngirim mereka ke Canberra, Tokyo, bahkan ke Amerika. Medan dakwah yang sama sekali berbeda. Tantangannya bukan lagi kemiskinan material, tapi mungkin kemiskinan spiritual atau komunitas. Tepat. Kalau di desa mereka hadapi keterbatasan fasilitas, di negara maju mereka hadapi sekularisme, individualisme. Pertanyaannya, apakah anak panah yang ditempa dengan filosofi yang sama bisa nancap dan kasih dampak yang sama di tanah yang begitu beda? Itu mungkin jadi bahan obrolan kita selanjutnya. Wah gila sih, sumpah setelah denger semua cerita tadi, gue bener-bener Tersentuh ya. tersentuh banget. Gue jadi respect parah. Mm-mm. Ternyata tuh kader Muhammadiyah itu beneran dicetak di lumpur pengabdian, Betul sekali. bukan di Menara Gading yang ya tahu kan, yang serba nyaman dan teoretis gitu. Dan lo tahu nggak, apa puncak dari semua pembuktian itu? Apa tuh? Pasti ada satu momen yang paling berkesan ya? Ada satu momen yang bisa dibilang jadi legenda di antara mereka. Namanya The Farewell. The Farewell. Iya. Momen perpisahan ya berarti? Iya. Jadi bisa lo bayangin, pas penjemputan mereka, itu biasanya H-1 Lebaran. Oh pas banget mau kumpul keluarga ya? Nah, itu dia. Bus-bus sudah datang tuh ke desa-desa terpencil itu buat jemput. Dan yang terjadi itu, gila banget sih. Kenapa? Kenapa? Satu desa nangis semua. Seriusan, bukan cuma beberapa orang. Enggak, semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kecil, semua keluar rumah nangis. Ya ampun. Warga tuh benar-benar nggak mau ditinggal sama mas-mas santrinya. Udah kayak keluarga sendiri berarti ya? Persis. Udah dianggap anak, udah dianggap saudara. Dan menurut para alumni, itu adalah momen paling mahal dari semua pengalaman mereka. Wow, momen paling mahal gue bisa bayangin sih. Sesuatu yang nggak akan bisa dinilai pakai uang, pakai laporan apapun. Nah, itu dia. Dengerin tuh. Mm-mm. Buat lo semua yang ngaku anak muda tangguh, yang rasa paling kuat, paling hebat, Coba buktiin. buktiin. Terjun langsung deh ke masyarakat. Jangan jago kandang doang. Benar banget. Dan buat kalian yang mungkin alumni Mubalik Hijrah juga atau kenal sama mereka, Iya, coba deh share video ini, biar inspirasinya nyebar. biar makin banyak yang tergerak ya. Betul, kirim ke grup alumni kalian, ke komunitas kalian. Dan jangan lupa, subscribe podcast Dongeng. Oke, kalau gitu kita tutup episode yang luar biasa ini ya. Kita tutup dengan salam perjuangan. Hidup kader! Hidup kader.